Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Dapur Queen Seca. Di sini saya akan membagikan aneka resep masakan, minuman, dan kue. Yuk sahabat, mari kita simak bersama. Oke, kali ini saya akan membuat satu resep cemilan atau dessert, yaitu stiko mango rice atau biasa disebut ketan mangga. Untuk bahan-bahan yang saya gunakan antara lain ada beras ketan putih yang sudah saya cuci, kemudian saya rendam selama kurang lebih 2 jam. Selanjutnya ada tepung maizena, santan, daun pandan, gula pasir, garam, dan buah mangga harum manis. Hal yang pertama saya lakukan yaitu saya akan mengukus ketan putihnya terlebih dahulu. Pindahkan beras ketan putih ke dalam loyang ya, seperti ini. Bisa dilihat beras ketan putihnya begitu bersih ya, karena sudah saya cuci, dan teksturnya juga terlihat agak mengembang karena sudah saya rendam selama kurang lebih 2 jam. Oke ya, setelah beras ketan putih masuk ke dalam loyang seperti ini, selanjutnya akan saya kukus terlebih dahulu. Sebelumnya sudah saya siapkan panci kukusan dan sudah saya panaskan. Masukkan beras ketan putihnya dan kukus selama kurang lebih 20 menit terlebih dahulu. Oke, setelah kurang lebih 20 menit, kita buka tutup pancinya dan matikan apinya ya. Bisa dilihat beras ketan sudah setengah matang seperti ini. Kemudian akan saya angkat terlebih dahulu beras ketannya dan akan saya campur dengan santan. Pertama, campurkan garam ke dalam santan kurang lebih setengah sendok makan ya. Tambahkan juga gula pasir kurang lebih 2 sendok makan dan aduk terlebih dahulu sampai gula pasirnya larut dan semua bahan tercampur merata. Setelah gula dan garamnya larut di dalam santan, tuangkan kuah santan ke dalam nasi ketan yang tadi sudah dikukus ya. Selanjutnya aduk-aduk sampai kuah santan tercampur dan meresap ke dalam nasi ketannya. Oke, santan sudah meresap ke dalam nasi ketan ya, seperti ini bisa dilihat. Selanjutnya tambahkan daun pandan yang sudah disimpul di atas nasi ketannya dan akan saya kukus kembali nasi ketannya sampai nasi ketan benar-benar matang sempurna ya. Oke, masih dengan panci kukusan yang tadi ya, masih panas. Masukkan nasi ketannya ke dalam panci kukusan dan kukus selama kurang lebih 30 menit terlebih dahulu. Oke, sambil menunggu nasi ketannya benar-benar matang ya, saya akan membuat fla untuk ketan mangganya. Siapkan santan, gula pasir, tepung maizena, dan garam. Tuangkan santan ke dalam panci perebusan. Selanjutnya tambahkan garam. Tambahkan juga gula pasir ke dalam santan kurang lebih 3-4 sendok makan. Jika suka manis bisa ditambahkan gula pasirnya. Aduk terlebih dahulu sampai gula pasir dan garamnya larut. Selanjutnya tambahkan 1 simpul daun pandan ya. Masak kuah santan sampai mendidih. Jangan lupa terus diaduk-aduk
Agar tekstur santannya tidak pecah ya, tunggu sampai kuah santan setengah mendidih terlebih dahulu. Bisa dilihat kuah santan sudah setengah mendidih seperti ini. Tahap berikutnya akan saya tambahkan dengan tepung maizena yang sebelumnya sudah saya larutkan dengan air ya. Aduk kembali sampai kuah santannya mendidih dan berubah menjadi kental, sambil terus diaduk-aduk agar tekstur dari santannya tidak pecah. Bisa dilihat ya, kuah santan sudah mulai mengental seperti ini. Tunggu sampai benar-benar mendidih. Bisa dilihat kuah santannya sudah kental dan sudah meletup-letup seperti ini ya. Ini tandanya sudah matang. Matikan apinya dan biarkan dingin terlebih dahulu. Oke, setelah kurang lebih 30 menit ya, buka tutup pancinya terlebih dahulu dan saya akan koreksi apakah nasi ketannya sudah matang ya. Saya ambil sedikit lalu akan saya icip-icip terlebih dahulu ya. Ini sangat panas sekali. Oke, nasi ketan sudah matang, kemudian matikan api kompornya dan angkat nasi ketannya terlebih dahulu. Nasi ketan yang sudah matang, ambil daun pandannya ya. Sebelum nasi ketan dicetak ke dalam mangkuk, aduk terlebih dahulu nasi ketannya. Ini saya menggunakan bantuan serbet untuk memegangnya karena ini masih sangat panas sekali. Ambil satu mangkuk kecil dan masukkan nasi ketan ke dalam mangkuk ya, lalu ditekan-tekan seperti ini agar teksturnya padat. Tekstur nasi ketan sudah padat di dalam mangkuk, lalu ambil satu buah piring saji dan tuangkan nasi ketan ke dalam piring seperti ini. Berikutnya siapkan satu buah mangga. Saya menggunakan mangga harum manis dan kupas terlebih dahulu kulitnya. Buah mangga sudah dibuang kulitnya ya, kemudian potong-potong seperti ini, tipis-tipis saja, selebar kurang lebih 1,5 cm atau sesuai selera. Kemudian potong sampai mendekati pangkal biji mangganya ya. Setelah itu tata di atas piring yang sudah ada nasi ketannya. Saya juga akan membentuk potongan dadu dari buah mangganya ya, dan tuangkan kembali atau letakkan kembali di atas piring saji berdampingan dengan nasi ketannya. Setelah nasi ketan dan mangga tersusun di atas piring saji, selanjutnya saya akan menambahkan flas santan yang tadi sudah dibuat. Siramkan flas santan di atas nasi ketan dan di atas mangganya ya. Hiasi dengan potongan daun pandan untuk mempercantik penampilannya seperti ini. Oke, ketan mangga sudah siap seperti ini ya. Saya akan mencobanya terlebih dahulu. Ambil potongan buah naganya dan bisa dilihat tekstur dari nasi ketannya begitu empuk serta legit, dan tekstur dari flas santannya begitu lembut dan kental ya. Bismillah, saya akan mencobanya. Ini begitu terasa enak sekali.
Oke, inilah dia ketan mangga atau stiko mango rice yang saya buat. Memiliki rasa yang enak, manis, serta gurih, perpaduan dari nasi ketan, vla santan, serta buah mangganya. Ini benar-benar enak sekali. Kira-kira seperti ini stiko mango rice yang saya buat. Selamat mencoba dan terima kasih.